Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas makalah kami dengan judul Pembangunan Sistem Drainase sebagai Solusi Genangan Air dan Banjir di Jatinangor. Ada bab pertamanya yaitu pendahuluan. Jatinangor merupakan wilayah yang dipenuhi oleh institusi pendidikan tinggi, sehingga memiliki jumlah mahasiswa yang sangat banyak. Kondisi ini memicu peningkatan aktivitas dan kepadatan penduduk yang membawa dampak terhadap penyebaran penyakit, terutama saat terjadi banjir. Genangan air akibat drainase yang tidak optimal menjadi media berkembang biaknya bakteri dan mikroorganisme berbahaya, serta mengganggu kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem drainase yang mampu mengalirkan air hujan secara efisien untuk mencegah banjir. Baik, untuk rumusan masalah makalah ini yaitu bagaimana infrastruktur yang tepat untuk mengatasi genangan air atau banjir, dan bagaimana infrastruktur yang mampu menampung debit hujan di Jatinangor. Untuk ruang lingkup di makalah kami yaitu adalah curah hujan dan pembuangan limbah seperti genangan air dan banjir. Tujuan penulisan makalah ini yaitu menentukan infrastruktur drainase yang dapat melayani seluruh Jatinangor dan menentukan solusi memberantas masalah banjir ataupun genangan air yang terjadi karena hujan pada Jatinangor. Untuk anggaran dasar, secara umum drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Hipotesis yang diajukan pada makalah ini adalah berhubungan dengan anggapan dasar dan hasil pengamatan selintas saluran drainase di Kecamatan Jatinangor belum berfungsi dengan baik. Untuk metode pengumpulan data, kami menggunakan observasi yang dilakukan pada lokasi-lokasi yang sangat rawan untuk terjadi banjir ketika hujan, dan studi literatur yang menggunakan jurnal sebagai sumber primernya dan karya ilmiah sebagai sumber sekunder. Untuk sistematika penulisan, ada pendahuluan di bab 1, dilanjutkan bab 2 kajian teori, lalu bab 3 metodologi dan pembahasan, dan keempat adalah kesimpulan. Lanjut ke bab 2 yaitu kajian teori. Pertama ada pengertian drainase. Drainase adalah sistem bangunan air yang berfungsi mengalirkan atau membuang kelebihan air, seperti air hujan dan limbah, agar lahan tetap dapat digunakan secara optimal. Dengan adanya saluran drainase yang baik, kelebihan air dapat tersalurkan dan mengurangkan potensi munculnya genangan maupun banjir di saat musim penghujan. Lalu, komponen sistem drainase. Sistem drainase terdiri atas beberapa komponen-komponen yang bekerja sama untuk mengalirkan air hujan pada suatu wilayah. Pertama, drainase mengambil air hujan menggunakan inlet yang tersebar di tepi jalan. Lalu, air yang diserap tadi dialirkan melalui saluran menggunakan parit, kanal, ataupun pipa bawah tanah. Air hujan tersebut kemudian dibawa ke outlet, yaitu tempat pembuangan akhir seperti danau ataupun sumur resapan. Selanjutnya, curah hujan. Curah hujan tinggi di Jatinangor dapat menyebabkan genangan jika tidak diimbangi dengan sistem drainase yang memadai. Hal ini bisa mengganggu aktivitas warga, merusak infrastruktur, dan meningkatkan risiko penyakit. Lalu ada siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang terus berlangsung dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Air mengalami pergerakan terus-menerus dalam 3 cara utama. Pertama, evapotranspirasi, yaitu penguapan air dari laut, sungai, dan tumbuhan yang kembali menjadi awan dan turun sebagai hujan. Kedua, ada infiltrasi atau perkolasi, yaitu proses masuknya air ke dalam tanah melalui pori-pori hingga mencapai air tanah. Ketiga, aliran permukaan, di mana air mengalir di atas tanah menuju aliran sungai dan akhirnya bermuara ke laut. Selanjutnya adalah bab 3 yang isinya yaitu pembahasan. Pertama ada perencanaan. Perencanaan pembangunan sistem drainase di Jatinangor mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu efektivitas,
durasi pembangunan, estimasi biaya, dan potensi kemacetan akibat proyek konstruksi. Efektivitas dapat dinilai melalui survei terhadap wilayah rawan banjir seperti Jatinangor Town Square dan sekitar gerbang ITB Jatinangor. Estimasi durasi dan biaya belum dicantumkan secara rinci karena memerlukan perhitungan profesional. Selain itu, kemacetan juga perlu diperhitungkan, terutama di jalan raya utama yang memiliki lalu lintas padat. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pengamatan langsung terhadap kondisi sistem drainase di Jatinangor. Lokasi penelitian mencakup kawasan padat aktivitas seperti sekitar Skyline dan gerbang ITB. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan pencatatan titik genangan sebagai data primer dan data sekunder seperti peta topografi dan curah hujan dari BMKG. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi penyebab genangan dan mengevaluasi efektivitas drainase. Selanjutnya pembahasan data curah hujan dari BPS menunjukkan bahwa bulan November memiliki curah hujan tertinggi di Bandung dan sekitarnya, termasuk Jatinangor. Hal ini menunjukkan potensi banjir ekstrim jika tidak ada sistem drainase yang memadai. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur drainase menjadi hal yang sangat penting. Menurut terkim.id, sistem drainase harus dirancang dengan prinsip efektif, efisien, aman, mudah dipelihara, dan berkelanjutan, agar mampu mengendalikan air permukaan dan mendukung kenyamanan serta keselamatan warga kota. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah ini. Berdasarkan rumusan masalah, kami dapat menyimpulkan bahwa infrastruktur yang paling pas untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan adalah infrastruktur drainase. Selain itu, kami dapat simpulkan juga bahwa sistem drainase ini dapat menerima curah hujan Kota Jatinangor secara efektif sesuai data yang diberikan oleh pihak Badan Pusat Statistik Kota Bandung. Oleh karena itu, infrastruktur drainase ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi kebanjiran di Kota Jatinangor. Demikian dari presentasi untuk makalah yang dibuat oleh kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih.